Dia sudah ketemu ya, Mas? Iya. Berapa malam? Lama tidak ketemu. Oke. Ayo silakan. Mas Bagus, Iya. silakan dibuka. Dibuka dulu. Buka apa? Pantun. Si kalem ini Pak. Iya. Iya. Tuan apa sih Pak? Pak Didi. Iya. Ayo. Produsen gagasan harus siap. Oh, perutnya sakit. Coba dibuka dulu. Pembukaan ini sangat penting nih soalnya. Ayo, monggo Mas Yonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore para pemelotot YouTube. Kembali lagi di forum Sawu Mazhab Semolowaru Halo. Untak Surabaya, Visip Untak Surabaya. Nah, kali ini sore ini ya pembahasannya kita dahului sama Pak Didin dulu. Terkait dengan mata kuliah kan nanti ada terkait sosiologi korupsi, Pak. Oh, sosiologi korupsi. Oke. Oke. Ngomong soal korupsi. Bagi saya korupsi itu penting. Aneh tau? Korupsi itu sangat penting bagi negara-negara yang masih berkembang, negara miskin yang ingin maju itu dibutuhkan adanya korupsi karena untuk bisa dipompa putaran ekonomi sebuah negara dengan segera, dengan amat kencang, itu jika ada stimulus yang sifatnya adalah tiba-tiba dan langsung pada sasaran, yakni pada masyarakat. Supaya ekonomi bisa berputar dengan kencang apabila terjadi transaksi. Ada permintaan, ada penawaran, ada jual, ada beli, ada persinggungan antara kebutuhan dengan penyedia. Nah, supaya transaksi ini ada, maka masyarakat harus dibuat berdaya. Daya belinya harus ada. Persoalannya adalah daya beli tidak pernah terbentuk di sana. Mengingat pemerintah sendiri tidak bisa intervensi seperti yang dimaui oleh teorinya John Maynard Keynes itu tidak mungkin itu dilakukan. Mengharapkan sektor swasta sendiri sedang menunggu karena seluruh produksinya menunggu untuk dibeli. Di pihak lain masyarakat tidak punya uang untuk membeli. Lalu kemudian ada dewa penolong. Siapakah itu? Koruptor. Karena ada aparat yang korup, maka dengan hasil korupsinya ini, maka hasilnya ini akan dipakai untuk aktivitas transaksi atau jual beli. Dengan begitu akan menciptakan stimulus sehingga terjadi putaran ekonomi. Awalnya barangkali masih kecil barangkali awalnya. Tapi kalau koruptornya ini agak lumayan banyak, maka akan terjadi kantong-kantong putaran-putaran ekonomi. Syaratnya satu, janganlah hasil korupsi ini dibelanjakan ke luar negeri, jangan juga hasil korupsi ini disimpan di bank-bank. Jadi kasihkan pamannya, Pak D-nya, budenya, keponakannya, apanya, pembantunya supaya uang ini segera dipakai untuk transaksi. Dengan begitu maka ekonomi akan mengalami putaran. Maka berputarnya ekonomi dalam hal ini adalah akibat dari kontribusi yang diberikan oleh koruptor itu. Dengan demikian, kesimpulan sementara, sebuah negara miskin yang ingin segera berputar ekonominya maka harus ada korupsi. Gitu. Silakan teman-teman ditanggapi. Oke, terima kasih Pak Didin untuk awalannya. Sangat menarik. Jadi sangat kontradiksi dengan yang apa ya? Ajaran umum. Ajaran umum gitu. Gimana kalau menurut Mas Bagus ini?
Monggo Mas Agus. Aduh. Waduh. Medan yang berpendapat yo asal ngablak. Gus, yang benernya gimana Gus? Ojo nyontoh aku Gus. Ya, Ini kan contoh jelek, yang bener Ya. yang bener. jadi kan tadi dengan catatan Mbak Didin kan harus disirkulasikan uang hasil korupsi di negara sendiri, bukan di negara lain. Mungkin ya bisa juga dengan seperti itu. Kan jadi kendala kan di masyarakat awam yang tidak berpaham ya, seperti saya ini juga nggak paham tentang sistem peredaran uang seperti apa. Jadi kalau saya ingat dulu juga ada kasus BLBI di mana itu suatu utang negara yang nantinya dimanfaatkan oleh beberapa golongan untuk kekayaan pribadi, pun juga nanti kekayaannya itu juga kembali ke masyarakat. Nah di sini kan tinggal bagaimana kita mempelajari sistem finance capital. Jadi zaman modern sekarang kan mengandalkan modal keuangan, jadi bukan berdasarkan nilai intrinsik atau nilai benda tersebut, tapi hanya nilai nominal. Jadi orang yang paham tentang sistem keuangan seperti itu nanti juga akan dapat memainkan bagaimana untuk mencetak uang, bagaimana nanti memainkannya untuk kesejahteraan negara sendiri. Mungkin SDM kita masih belum memahami konsep-konsep tersebut. Terima kasih. Oke. Gimana, Mas? Oke. Pendapatnya Mas Bagus ini sepertinya mendukung ya, teorinya Pak Didin. Tesisnya Pak Didin yang apa? Kontradiksi dengan pendapat umum pada umumnya. Nah, lanjut untuk jadi biar urut gini ya, geser ke Pak Lukman. Monggo Pak Lukman. Gimana? Ya, sebelumnya saya ingin mulai dari saya sendiri itu terguncang. Saya tidak yakin ya apa yang dikatakan Pak Didin itu adalah Kesempatan. menganut azas strukturalisme bahasa. Artinya bahasa digunakan sebagaimana mestinya menurut aturan logika bahasa ya, yang nyata, yang real, yang tanpa ada satu tafsir tertentu, dan ini membawa pada satu logika berpikir yang sesungguhnya, yang ansih, yang apa adanya. Tapi menurut saya apa yang dikatakan Pak Didi ini adalah penuh dengan idiom, penuh dengan bahasa sastra, penuh dengan apa ini ya, perumpamaan. Jadi apa yang dikatakan Pak Didi ini sebenarnya sangat multi tafsir. Artinya saya menganggap ini semua sangat terbuka terhadap apa itu posisi dan dialektika, sehingga saya yakin teman-teman di sini pasti tidak akan berhenti pada kesimpulan ini ya, kesimpulan yang masih hanya pada tataran teksis ini. Dan Pak Didin membuka pintu terhadap adanya dialektika, sehingga antitesis yang ditunggu-tunggu dari teman-teman di sini saya kira sudah diminta atau sudah meminta untuk segera dikeluarkan. Dalam hal ini yang dikemukakan oleh Pak Didin itu sebenarnya berangkat dari perkataan Hatta. Kalau saya bisa mengemukakan proses apa yang sudah terjadi dalam masa lalu sejarah kita, bahwasanya memang Hatta sangat sedih karena bangsa kita telah mengadopsi atau telah mengamini sebuah budaya baru, di mana budaya itu disebut sebagai budaya korupsi. Ya, jadi korupsi ini telah menjadi budaya, dan rakyat secara keseluruhan telah bersama-sama mengamininya. Nah, kenapa perkataan semacam ini keluar dari orang sekaliber Hatta, gitu, Muhammad Hatta atau Bung Hatta? Saya pikir ini adalah satu perenungan, jadi refleksi yang harus dipikirkan bersama bahwa persoalan yang ada di depan bangsa kita ini adalah persoalan yang sudah sangat krusial atau
persoalan yang barangkali berwatak koruptif atau merusak atau sehingga perlu untuk kemudian membuka pijakan baru sehingga proses ulang dialektika sejarah ini dapat dibuka. Maksud saya dari perkataan Hatta inilah kemudian muncul adanya lembaga-lembaga yang bergerak untuk mengentaskan atau mengatasi korupsi. Tapi apakah korupsi ini bisa diatasi sepenuhnya? Saya pikir ini adalah satu PR yang sangat besar. Nah, korupsi yang dimaksud atau dibahas pada dua pembicara kita pas sore hari ini, saya pikir adalah satu rujukan di mana hipotesis yang dikemukakan ini menjadi sebuah tindakan baru untuk setidaknya menekan semaksimal mungkin atau sebisa mungkin praktek-praktek korupsi. Karena korupsi ini kalau dipetani atau kalau dibedah secara lebih akar lagi ya, dari kategorinya ini sebenarnya dapat dibagi menjadi berbagai macam elemen yang membentuk. Artinya korupsi yang memang dilahirkan dari mekanisme pasar gitu. Karena pasarlah yang kemudian menumbuhkan suburnya praktek-praktek ya, praktek-praktek nyolong, praktek-praktek mencuri, praktek-praktek praktek-praktek gelap ya, atau remang-remang dalam bahasa kita pada tempo lalu ya. Sehingga di mana pasar ini apabila tidak dikelola atau tidak dikawal dengan baik, maka justru disitulah timbul satu praktek korupsi. Kemudian adalah kartel-kartel oligarki, di mana korupsi ini justru tumbuh subur di dalam praktek-praktek kedinastian, kekuasaan. Nah, lalu muncul kemudian kecenderungan untuk memanfaatkan kesempatan yang sangat menggiurkan ya, bahwasanya memang manusia ini kalau kita melihat dalam skema Maslow ya, dalam kebutuhan mendasar manusia itu memang kebutuhan manusia itu tidak pernah terpuaskan, sehingga kalaupun nanti ada nasi padang di depan mata dalam keadaan lapar, tentunya setiap orang yang berselera ya terhadap apalagi dengan cita rasa makanan bintang ini akan langsung menyambar tanpa banyak basa-basi. Nah, kemudian adanya kecenderungan korupsi ini dilahirkan dari jabatan-jabatan strategis yang dimiliki oleh orang-orang yang kebetulan berada pada lingkup birokrasi, sehingga korupsi ini terbuka terhadap praktek-praktek yang lahir dari pemangku atau pelaku birokrasi atau pejabat-pejabat yang ada dalam struktur birokrasi kita. Nah, saya ingin kembali ke Pak Didin supaya ini lebih apakah memang setidaknya saya berusaha ya melihat dalam tiga analog elementer tadi, atau barangkali ini masih bersifat kategoris, tapi saya ingin ke Pak Didin sekedar meminta sebuah konfirmasi supaya teman-teman di sini bisa kembali pada hitohnya ya, kepada jalurnya, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang setidaknya antitesis dari apa yang dikatakan sebelumnya. Monggo Pak Didin. Ya, perusahaan uang sebuah negara itu baru bisa mencetak uang kalau ada permintaan atas perlunya dicetak uang tersebut. Lah, kebutuhan nyetak uang itu dibasiskan dari mana? Dari mana dulu? Kan kalau dibuat urut begini Pak. Jadi ini ada masyarakat nyimpen uang di bank. Jadi bank menghimpun dana dari masyarakat. Di lain sisi, bank juga memberikan kredit kepada masyarakat. Loh, bank kok mau melakukan itu? Ya karena dia dapat untung. Untungnya dari mana? Untungnya adalah selisih
antara persentase atau bunga orang yang nitip atau nyimpen uang di bank dibanding selisihnya dengan orang yang minjam uang di bank. Jika jumlah orang menabung atau menyimpan itu lebih besar ketimbang orang yang utang atau kredit, maka bank rugi. Inilah yang disebut dengan negatif spread. Kenapa? Karena bank kan harus membungai orang-orang yang nabung itu. Agar dia mampu memberikan bunga kepada orang yang nabung, maka dia harus untung. Untungnya dari mana? Untungnya dari bunga yang dia ambil dari orang-orang yang kredit. Orang-orang yang utang kan dikenakan bunga. Keuntungannya ini dipakai untuk membungai orang-orang yang nabung. Tapi kalau yang nabung jumlahnya relatif lebih besar ketimbang orang-orang yang pinjam, maka bank harus mencarikan kerugian ini dari mana agar saya tetap bisa membayar bunganya orang-orang yang menabung. Nah, negatif spread semacam ini seringkali terjadi, sehingga kadang-kadang bank itu sampai ini ya ngiklan ya, ayo silakan utang di kami, silakan buat kartu kredit di kami, silakan ajukan kredit, silakan proposal. Itu iklan dari mereka agar tidak sampai negatif spread. Tapi kalau upaya ini sudah dilakukan, tapi tetap juga terjadi negatif spread, maka apa yang harus dilakukan oleh bank? Nggak ono uang utang, tapi sekian banyak orang nyimpen. Terus duit ini dikemanakan? Dikemanakan, Pak? Apa disetor ke atas? Disetor ke atas. Nanti oleh atas diganti apa? Diganti dengan SBI ya? Sertifikat Bank Indonesia. Ya. Apa seperti itu? Nah, terus Bank Indonesia ngambil dari mana? Rakyat selama ini tidak pernah bertanya sampai ke situ-situ ya. Sajane peredaran uang ini, ya peredaran uang ini kan yang kontrol itu tetap bank. Seberapa uang beredar dari masyarakat kan keluarnya dari bank. Kapan uang itu dikeluarkan? Pada saat ada kebutuhan. Nah, mengapa ada kebutuhan? Ya karena ada yang harus dikonversi. Misalnya saya menggali pasir, nggak usah pasir, akik misalnya. Kita pernah demam akik ya. Semua orang ngambil akik. Lah akik ini kan harus diganti dengan uang. Jadi ada misalnya 100 ton di tahun itu, akik diambil 100 ton. 100 ton ini harus diganti dengan uang. Nah, sehingga ini yang disebut dengan mengkonversi tadi. Ini ada benda akik, nanti duitnya. Nah, ditukar. Nah, itu baru orang kemudian mengeluarkan uang. Kalau uangnya tidak ada ya dicetak. Ya. Nah, ini bagi sesuatu yang sudah normal. Nah, pertanyaannya bagi negara yang masih miskin, yang kita tidak bisa mengharapkan peredaran uang di masyarakat yang masih rendah. Lalu kemudian pemerintah tidak bisa intervensi dengan cara intervensi modal lewat padat karya. Lalu kemudian sektor swasta juga masih depresi. Apa yang harus bisa dilakukan untuk menstimuli agar ini bergerak putaran ekonomi? Tidak ada cara lain adalah sebuah uang yang gampang datang sekaligus gampang pergi. Ise kami sigo. Uang yang sifatnya ise kami sigo itu uang dari mana? Ya dari korupsi, Pak. Orang kalau dapatnya gampang, membelanjakannya juga gampang. Orang kalau memperoleh uang dari kerja keras, mau dibelanjakan ini rada-rada ini sayang. Nah, sifatnya isi kami sigo inilah yang kita manfaatkan untuk dalam tempo yang seketika itu memompa putaran ekonomi. Terus saya iso jalan lain, yo harus korupsi, Pak. Jadi korupsi yang wajib mugolado ini. Ayo, gitu. Ayo, masa saya Pak Asep. Lah kok aku kan. Ini agak loh. Ini teknik industri loh ya. Ya kan filsafat wis. Oke. Terus kemana ini? Nah, niaga dalam sudut pandang ekonomi, coba saya dikasih pencerahan. Oke, dari niaga ini dua mahasiswa niaga, yang satu cewek, yang satu cowok, tapi dua-duanya cantik.
Loh, keliru. Ayo memberi komentar nih tentang pendapatnya Pak Didin tadi. Apakah memang harus iya, kontroversial banget loh. Baru dengar aku bahasanya negara berkembang ini harus lebih banyak korupsi. Nah, ini gimana ini untuk menurut pandangan mahasiswa administrasi niaga? Ya mungkin untuk pelaku ya wis untuk pelaku korupsi ya ini surplus kalau menurut pandangan saya ya. Tapi untuk pihak pemerintah sendiri ini akan menjadi sebuah hal yang negatif karena itu kembali lagi karena korupsi itu tidak ada yang bersifat baik untuk proses pembangunan negeri ini. Jadi menurut saya ya nggak masalah kalau saya mengkaji dari perusahaan, toh perusahaan sendiri ya ada sebagian besar yang masih ada kegiatan hidden agenda, entah itu hidden agendanya tentang money ataupun tentang sektor jabatan atau sebagainya. Itu kan kalau perusahaan menilai korupsi ini kalau lingkupnya secara nasional kan nggak akan pengaruh karena perusahaan yang saya pelajari di jurusan saya kan lebih berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Nah, kembali lagi kalau misalkan korupsi ini menurut beberapa orang pandangannya akan lebih baik bila ya tadi kembali ke perkataannya Pak Didin, bila kalau ini bisa memutar perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi uang hasil ngambil atau istilahnya itu ngelongi dari jatah negara dipakai untuk keperluan pribadi yang ya itu urusan mereka gitu loh. Yang penting kalau ingin perekonomian tetap berjalan di Indonesia ya jangan sampai hasil dari ngutip atau hasil dari ngutil dan sebagainya macamnya ini dibelanjakan ke luar negeri dan jangan diinvestasikan di luar negeri. Nah ini nanti akan berdampak kepada jumlah devisa yang ada di Indonesia seperti itu. Nah kembali lagi kalau secara personal ini tidak ruang lingkup tentang bisnis. Kalau menurut personal secara pribadi untuk kondisi sekarang ini ya mungkin dihalalkan untuk korupsi ya sebenarnya intel ya ya untuk aku sendiri ya lebih baik seperti itu gitu loh ya karena gimana lagi hukum di Indonesia ini masih labil gitu loh. Pemerintah labil, hukum labil, korupsi mau dicegah ya bagaimana bisa mencegah kalau hukum masih labil. Jadi itu ya kalau mau korupsi ini untuk para intel kalau mau ditegakkan jauhkan sejauh mungkin ya hukumnya dulu yang diperbaiki seperti itu. Ya percuma korupsi anti korupsi tapi yang anti korupsi itu yang korupsi malah. Siapa yang ya karena Maling teriak maling. iya maling teriak maling gitu loh. Ya memang banyak orang ya bukan banyak sih sedikit memang orang yang berlaku jujur malah ajur karena diprovokasi sebagai yang melakukan korupsi gitu loh. Ya mungkin seperti nasibnya Ahok kalau pandangan saya gitu loh. Ya nggak apa-apa ya meskipun aku gak ngirim karangan bunga ya sepurane ya kan tujuannya jujur kan untuk ya itu tadi ada hidden agenda untuk membasmi para cecunguk ya yang ngutil uang negara seperti itu. Tangan kanannya Ahok dia kok bisa tapi dalam artian Ahok secara sistematis dipolitisi untuk diturunkan agar si koruptor ini aman di posisinya seperti itu. Ya memang seperti itu kondisinya, hukum memang belum bisa tegas. Orang-orang yang ada di Indonesia itu moralitasnya belum bisa diasah. Terus kepengen sak penake dhewe ngono. Iki duitmu, iki duitku, tapi lek masalah nang birokrasi, iki duitmu, tapi iki ya duitku ngono lho.
tapi Iya. kayak aku ya pacarmu ya bojoku. Ya, terus kembali lagi lah ke teman-teman. Oke. Yang terakhir Bu ya. Oke, terima kasih Terakhir. Mas Asep. Ya. Terus nang apa iki, Pak? Pandanganmu loh, pandangan. Oh ya, saya belum berpendapat ya. Jadi Pak Didin tadi membuka dengan awak tesis, Hipotesis kontroversial. hipotesis kontroversial yang didukung oleh Mas Bagus, lalu dianggap Pak Lukman sebagai apa ya, kata apa, bahasa yang penuh Terbuka dialektik. idiom Dialektika. dan sebenarnya apa ya, di dalamnya itu butuh digali lagi lebih dalam karena nggak bisa ditelan mentah-mentah. Nah kalau saya kurang sepakat dengan Pak Didin. Satu ya, agak sepakat dengan Pak Lukman. Jadi begini, untuk korupsi sendiri, korupsi ya, suatu hal yang seharusnya Dilarang Perangi. mengatakan. tidak dilakukan, dilarang. Sedangkan menurut Pak Didin harus dilakukan karena ini negara ini berkembang. Harus dilakukan karena ketika dibagikan ke keluarganya atau orang-orang terdekatnya nanti perputaran ekonomi terus berlanjut. Tapi pada kenyataannya tidak. Karena korupsi sendiri mengorbankan banyak orang. Nah, mengorbankan banyak orang terus habis gitu dikasihkan di lingkup terdekatnya saja gitu. Ketika memang hal itu baik ya seharusnya nggak ada yang dikorbankan dong. Kenapa harus mengorbankan banyak orang? Sekarang pembangunan proyek jalan raya. Terus yang seharusnya anggarannya 1 miliar dikorupsi menjadi 500 juta. Otomatis pembangunan proyek jalan raya itu kan bahan-bahannya juga dikurangi semuanya juga dikurangi. Nah, ketika jalan raya yang seharusnya banyak seharga 1 miliar dikurangi menjadi 500 juta, maka daya tahan dari jalan itu tadi kan nggak bisa apa, bukan panjangnya, kalau panjangnya oke, nggak bisa tahan lama, cepet bolong-bolong, berlubang dan membahayakan orang lain. Ketika jalanan itu berlubang nanti terus orang itu lewat situ terus kecelakaan mati gitu. Nah itu merugikan menurut saya. Nggak bisa kita bicara bahwasanya korupsi itu hal yang baik dilakukan di negara berkembang. Ya apa? Oh, kok iso lho dihubung-hubungno. Gak sepakat aku. Karena merugikan orang banyak. Pakai. Dari situ. Ada kembokot lagi. Semolo warung. Oke. Iya, Pak, ini, Pak. Saya kembalikan lagi ke Dialektik ya. tadi Pak Didin. Oke. Ya. Gimana ini? Jadi ya saya respect banget ya dengan pendapat baik yang pro maupun yang kontra. Namanya juga hipotesis. Hipotesis apalagi muatannya kontroversial. Yang menurut Pak Lukman ini terbuka ruang untuk berdialektik karena di dalamnya mengandung idiom yang multitafsir yang harus dicari, digali tafsiran-tafsirannya. Salah satunya adalah tafsiran dari Haunan. Nah, ada satu yang Haunan mencoba mentafsir dengan cara tidak sepakat. Karena korupsi itu merugikan orang banyak. Dengan mengambil contoh misalnya pembangunan jalan raya. Bagi saya, pembangunan jalan raya yang mestinya idealnya itu 1 miliar, jangan hanya 500 juta kalau bisa. Menurut saya korupsi 600 juta. itu baru agak benar. Kenapa? 60% bocor, yang 40% untuk bangun. Yang 60% nanti akan berputar-putar untuk memompa perekonomian. Sementara yang 40% tadi kan menjadikan jalan itu tidak tahan lama. Akhirnya ada proyek lagi kan? Karena ada proyek lagi, berputar lagi ekonomi ini. Ingat loh ya, yang saya maksud adalah dalam hubungannya dengan putaran ekonomi. Tidak ada kaitannya dengan moralitas, tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan
apa itu pasal-pasal hukum, tidak ada. Hipotesis saya jelas kok. Korupsi itu penting bagi negara yang masih berkembang, kaitannya terhadap putaran ekonomi bangsa tersebut agar tetap bisa dalam waktu seketika itu terpompa dengan putaran yang kencang. Itu harus ada itu. Bayangkan kalau semua orang bersih rapi 1 miliar hanya untuk jalan, ya sudah. Begitu jalan dibangun, jerat udah. Terus putarannya di mana? Karena tidak ada putaran, jalan ini nganggur. Tidak ada aktivitas ekonomi. Lah lalu buat apa bangun jalan kan ngono? Moga. Oke. Ya. Ya. Penuh dengan idiom lagi. Oke. Saya bisa agak memahami logika yang digunakan Pak Didin. Ini memang logika ekonomi ya. Melawan punya ya. Branded. TM. Atasnya ada TM-nya, trademark. Oke. Jadi kalau dalam asas administrasi itu kan memang kadang-kadang ada sedikit ada banyak bahkan anomali misalnya yang kita temui di akar ya, di lapangan, misalnya orang yang seharusnya menarik pajak tapi karena yang ditarik ini memberikan tawaran ya atau gratifikasi terhadap si pelaku atau perangkat yang berfungsi untuk menarik pajak tersebut, untuk mengubah pembukuan itu ditekan sedemikian sehingga angka-angka itu bisa dikecilkan dengan gratifikasi yang lebih besar dibandingkan angka yang harus diminta, maka kerugian ini ada pada pihak yang di luar itu atau pihak rakyat atau pihak yang di dalam, sebenarnya bukan di luar, maaf, pihak yang sangat berkaitan dengan kesejahteraan dan perputaran ekonomi itu langsung dirasakan oleh rakyat, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur rakyat ya itu dicolong beberapa persen, kemudian hasil colongan itu digunakan untuk membayar seorang pelaku atau perangkat birokrat. Nah ini kan ada ketimpangan ya, ada ketimpangan bahwasanya memang adanya pemerataan ekonomi di mana elit dalam hal ini maksud saya adalah seseorang yang kebetulan memiliki jabatan strategis. Nah, kemudian kembali kepada dua tawaran yang dikemukakan oleh Pak Didin dan Haunan tadi, saya ingin menyoroti atau setidaknya berusaha membuat prognosis, Pak, prognosa ramalan. Apakah ada jaminan atau garansi apabila sebuah negara itu memang pada taraf masih berkembang, lalu kemudian pandangan atau Weltanschauung ya, pandangan hidup, prinsip hidup dan jalan hidup, way of life ini sudah terlanjur korup ya, kemudian ini dianggap sebagai sebuah kebenaran, lalu ketika sebuah negara atau bangsa itu tadi pada nantinya berkesempatan atau nantinya akan menjadi negara besar, negara super gitu ya, negara yang sudah maju, rezim korup ini takutnya nanti akan tetap menjadi sebuah tongkat yang terus diberikan kepada oligarki ya, kepada rezim berikutnya gitu ya. Artinya ini akan menjadi tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga suprastruktur. Suprastruktur dalam hal ini adalah moralitas ya. Terus kemudian pandangan hidup bangsa yang sudah adaptif terhadap hal-hal yang mungkin pada awalnya dianggap sebagai apologia atau pemakluman, tapi ini dianggap sebagai pemakluman yang terus menerus sehingga ini dianggap sebagai kebenaran. Ilusi itu kan sifatnya seperti itu, sesuatu yang kebohongan yang diulang terus menerus ya, ini lama kelamaan akan menjadi kenyataan gitu. akan dianggap sebagai kenyataan gitu. Sehingga moralitas yang sebenarnya ini imperatif ya, dari asalnya ini buruk, ini karena terus diulang-ulang dan terus dipegang dan dipercaya oleh
oleh masyarakat ini kemudian bertransformasi menjadi kebenaran gitu. Nah, lalu bagaimana nasib ke depan bangsa ini ketika ini menjadi sebuah bangunan suprastruktur yang memang sudah rusak dari dalam. Nah, ini kan berarti saya agak menyoroti masalah ini. Masalah Oke, dan kembali Baik, lagi nah, Pak Didin. ada teman-teman yang lupakan di sini generasi loh Pak. Di dalam teori pembangunan generasi itu kan awalnya ada pemerataan, tapi yang dibuat pemerataan ini kemiskinan. Gitu ya, generasi. Ada pemerataan kemiskinan. Lalu di titik tertentu karena ada proses pembangunan dan ada korupsi di sana, ada pertumbuhan seret gini, maka mulai ada gap, makin lama makin lebar senjang. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin tadi tetap. Sampai suatu saat nanti kembali terjadi pemerataan, tetapi yang diratakan bukan kemiskinannya, tapi kesejahteraan. Saya ulang ya, generasi itu awalnya pemerataan, tapi yang diratakan adalah kemiskinan. Lama-lama terjadi gap karena ada pertumbuhan dan korupsi tadi, gap. Sehingga ada yang miskin tetap tertinggal sebagai orang miskin, dan ada yang beranjak menjadi orang-orang yang sejahtera kaya. Tapi dalam waktu yang panjang nanti pemerataannya nanti kesejahteraannya yang akan rata. Nah, ketika sudah terjadi pemerataan pembangunan atau kesejahteraan, maka masyarakat mampu menyekolahkan anak-anak mereka untuk menjadi kaum cerdik pandai sehingga sampai level sarjana, magister, bahkan doktor. Salah satu prasyarat terjadinya demokrasi yang taat hukum adalah munculnya jiwa kritis. Jiwa kritis itu hanya ada kalau masyarakat sebagian besar adalah terdidik menjadi cerdik cendekia. Jadi wis sugih, kaya, mampu nyekolahkan anaknya menjadi intelektual dalam level skala massal, intelektual nanti itu kritis. Sehingga orang-orang berjiwa kritis ini nanti yang akan menghajar oligarki yang suprastruktur yang dikhawatirkan tadi itu. Terciptalah demokrasi. Kalau sudah ada demokrasi, nah rule of law tegak di sana. Ketika sudah ada rule of law, maka konsep Korea Selatan, konsep Cina, bagi siapa yang tetap korup, penggal, itu jalan. Artinya apa? Iki wis bener iki. Negara miskin iki wis seto. Ngono lho, Pak. Wis ngono ae. Ora atik prognos. Apa prognosis Saudara? Kate, iki teoriku. Jadi teori mau Setuju ya Pak ya? Setuju ya? Generasi yo. Nggak perlu ramalan-ramalan lagi. Oh, aku Pak. Gimana, Oh gimana? iya. Enggak. Kalau saya lihat ini nggak murni dari teorinya Pak Didin. Ya generasi otak. Oke Pak, Pak. Monggo. Pak Didin ini ngambil di teorinya siapa ini? Sing perputaran. Oh, lingkaran setan kemiskinan. Bukan. Itu Muhammad Yunus. Siklus pemerintahan. Polybios. Iya. Oh, enggak, lain. Soalnya kan dari oligarki menuju itu anunya, tapi agar itu terjadi ada Iya. syaratnya. Di Polybios kan asal muter. Syaratnya adalah munculnya kaum cerdik cendekia. Iya. Setelah muncul kaum cerdik cendekia itu kalau masyarakat sudah sejahtera. Nah, agar masyarakat sejahtera ya itu tadi melewati generasi dulu. Syaratnya apa? Kudu korupsi sih. Rono sep. Atau mungkin gini, kalau Iya. dari akar rumput ya, kalau kalian kan anak-anak daerah gitu, anak-anak daerah, pastilah menemui aspek-aspek sosial yang barangkali kadang-kadang masih bingung ya, dan kemudian mendapatkan konfirmasinya secara teoritis di kampus ya, di dunia kampus. Misalnya, pasti kalian kebingungan kenapa ada istilah rasa rasa berterima kasih ngajeni terhadap orang tua atau orang-orang yang kebetulan berada di sektor-sektor pemerintahan atau orang-orang tokoh-tokoh masyarakat gitu, membawakan sesuatu ya yang kemudian dalam dunia modern itu dianggap sebagai gratifikasi. Nah, kadang-kadang kalau dalam kehidupan sosial sesuatu yang dianggap sebagai
rasa terima kasih, terus kemudian sekedar memberikan apresiasi, memberikan barang secara ikhlas. Ini kadang-kadang kalau dipahami dalam skup yang lebih besar, artinya ini diberikan ruang, kebetulan yang diberikan ini adalah berkaitan dengan perangkat atau pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan ASN ya, aparatur sipil negara. Nah, ini dianggap sebagai gratifikasi karena ini adalah perilaku korup yang kalau diterus-teruskan nanti akan membawa kepada budaya yang seperti itu, budaya uang pelicin seperti itu, terus uang yang memuluskan jalannya pekerjaan, adanya motif-motif tertentu sehingga ketika motif itu tidak begitu kuat maka pekerjaan juga akan menjadi lembek. Nah, kira-kira bagaimana melihatnya? Atau kalau bisa, kalau boleh Mas Honan sedikit menyoroti tentang perbedaan yang ada dalam lingkup sosial dengan lingkup lingkup etika sosial dalam pemerintahan misalnya. Gimana? Apa yang disebut sebagai gratifikasi itu memang harus disoroti secara jelas. Kalau memang ada undang-undang yang jelas mengklasifikasikan apa yang disebut sebagai gratifikasi dan apa yang bukan gratifikasi, seharusnya persoalan korupsi ini menjadi sedikit lebih jernih gitu. Atau memang gratifikasi ini dianggap sebagai bukan perilaku korupsi karena budaya Pak, memberikan sesuatu asap gelondong pengarep-arep. Nah, itu dalam istilah Jawanya asap gelondong pengarep-arep itu sebagai memang sebuah bentuk keikhlasan dari masyarakat gitu ya. Nah, ini perilaku yang kadang-kadang menjadi bias gitu. Sehingga butuh kejelasan konseptual gitu. Apa yang disebut sebagai gratifikasi dan bukan gratifikasi. Monggo Mas. Ya. Menurut saya di itunya Pak, lebih di untuk awalnya mungkin atas dasar apa dulu nih? Kalau awal atas dasar keikhlasan nih. Motif. Jadi ketika kita contoh misalnya dibantu pengurusan KTP, kita minta bantuan ke perangkat desa untuk menguruskan KTP. Nah, terus setelah itu karena kita dibantu untuk mengurus KTP tadi, kita memberikan sesuatu ke perangkat desa tersebut, entah itu berupa gula atau bahan-bahan pokok gitu. Awalnya kan seperti itu sebenarnya, karena bentuk terima kasih kita karena sudah dibantu. Nah, cuma pada perkembangannya itu dimanfaatkan gitu. Oh yo, tak gawe iku ae, tak buat. Karena semakin banyak yang minta bantuan tadi, Pak. Akhirnya tak buat itu aja, jasa pengurusan KTP kan gitu. Akhirnya jadi makelar. Satu orang 30.000. Jadi dalam waktu 1 hari kan gitu. Akhirnya banyak yang awalnya memang sampai menunggu sampai 1 tahun, itu 1 hari bisa cuma bayar 30.000. Nah, dimanfaatkan seperti itu kan. Jadi akhirnya niatnya apa ya? Karena itu ada dan aturan dari pemerintah sendiri bahwasanya pengurusan seperti itu kan gratis. Jadi ketika ada seorang yang memanfaatkan itu ya dianggap sebagai seorang menyalahgunakan aturan. Kalau misal aturan yang dari pemerintah itu tidak ada, walaupun gratis tapi tidak ada aturan bahwasanya itu suatu hal yang gimana ya, suatu hal yang salah dan itu masih walaupun kamu jadi maklar di situ menjadi calo, itu nggak berdosa, nggak ada hukuman untuk itu, pasti nggak masalah itu bukan suatu hal yang dipermasalahkan. Berhubung di sini akhirnya ada undang-undang yang mengatur itu, akhirnya menjadi masalah. Ya awalnya itu tadi dari keikhlasan, akhirnya
menjadi sebuah apa? Peluang untuk mencari uang, mata pencarian. mencari pencarian. Jadi lewat belakang kayak gitu. Sebenarnya ya aku ya jengkel. Aku ngurus dewe 1 tahun bayar 30.000 lewat buri 1 hari. Tapi nah, sebenarnya gak sepakat aku ya. Gak sepakat, mangkel. Aku tetap gak sepakat dengan Pak Didin. Dengan teorinya yang korupsi itu, teori ekonomi korupsi penting bagi negara berkembang. Apa nggak ada cara lain? Molo warung punya ini. Oke. Gimana lanjut dari Mas Asep dari pandangnya. Aku maneh. Bagus seperti. Bagus. Berarti ya apa iki mau? Iki Hauna setuju, gak setuju. Pak Didin lanjut ae. Nah terus Pak Lukman iki ya antara iya ambek ora. Terus aku nggawa teoriku dhewe ya. Jadi menurut teoriku Asep Simanjuntak. Waduh. Memang korupsi menurut Daunan itu bersifat negatif bagi kebanyakan orang yang mana itu itu tadi banyak menyengsarakan banyak pihak ya. Terus untuk yang sebagai pelaku itu malah menjadi sebuah keuntungan, sebuah pemasukan untuk yang melakukan. Tapi untuk saya pribadi, selama saya melakukan pun saya juga rugi sebenarnya. Tapi saya melakukan, kadang ya untung gitu. Ya ini memang korupsi itu menurut saya itu adalah sebuah kebutuhan gitu. Dibutuhkan kalau memang terdesak dan tidak dibutuhkan kalau itu tidak terdesak. Ya memang itu wajar sih bagi saya gitu loh. Ini teori saya kan. Dibutuhkan gitu loh. Kalau nggak dibutuhkan ya silakan nggak dipakai. Nah, kembali lagi, apakah iman dari yang melakukan itu imannya sudah kuat atau tidak? Kalau kuat ya, kalau mau melakukan ya nggak apa-apa lakukan. Tapi Iminnya ya kembali lagi kayak zaman dahulu seorang wali melakukan nyuri terus dibagikan ke orang miskin ya itu kan kebutuhan, tapi bukan kebutuhan si wali, tapi kebutuhannya orang-orang miskin. Mencuri dari harta orang kaya diberikan ke fakir miskin, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau misalkan ada orang beralasan saya ini meniru dari tata caranya Robin Hood. Ya, tata caranya si beliau. Berandal lupa Tapi niatnya meniru malah untuk kepentingannya sendiri. Nah, aku mungkin juga di situ mengalami yang namanya paradok. Apakah kebutuhan itu harus diutamakan kepada orang banyak, atau kebutuhan itu harus diutamakan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu? Kalau masalah korupsi ya nggak usah lah mikir orang banyak dulu, mikir orang sendiri, mikir dirinya sendiri gak karuan. Lek korupsi digawe uripe dhewe dhisik ya iku halal ya bagiku. Halal. Nah, kalau sudah terpenuhi kebutuhan primer untuk mengambil jatah orang banyak, habis itu untuk keperluan orang sekitarnya yang nggak apa-apa. Kalau sudah dirinya terpenuhi, kalau belum terpenuhi ya penuhi dulu sampai puas gitu. Ya kembali lagi lah. Bagus. Ya, kalau menanggapi dari Mas Asep dan Mas Daunan tadi, jadi kalau yang awal tadi pemberian gratifikasi, kalau istilah sekarang sebagai untuk rasa berterima kasih, bukan untuk suap, tapi kemudian secara waktu bergeser makna menjadi suap gitu. Tapi kalau menurut saya
kok dikaitkan dengan teori produktivitas. Ya justru orang yang koruptor itu juga lebih produktif. Aduh. Jadi ketika dikaitkan dengan produktivitas, orang yang korupsi kalau tidak di kalau orang yang hanya diberi suap baru kerja itu kan berarti dia produktivitasnya rendah. Sedangkan kalau kita lihat koruptor kan dia bekerja dia sudah giat, dia bekerja juga sudah full time, ditambah lagi dia tambah lagi tambah pemasukan lagi, jadi dia plus produktivitasnya. Berarti iku ya, setuju mbak aku ya. Enggak, jadi ini pengomonganku. Teoriku iku masalah ya. Terus juga dari cerita kita kalau di kecil dulu ada hikayat, kalau di barat ada Robin Hood, di Arab juga ada, terus di Nusantara sendiri pun juga ada hikayat di mana orang mencuri kemudian diberikan kepada rakyat miskin. Jadi kalau menurut saya perlu ditafsirkan ulang cerita-cerita hikayat zaman dahulu ya, mungkin perlu ditafsirkan ulang cerita seperti itu, jadi dikemas secara modern seperti zaman sekarang agar anak-anak itu gak bisa motivasi lagi. Dianimasikan, divisualkan dengan menarik, mungkin lebih tertarik anak-anak gitu. Tujuan menghalalkan cara. Oke, masuk. Cita. Ya apa sih? Pola pikir ya. Ya apa ceritane? Kamu itu melawan arus besar. Iki mainstream. Cita, ya apa ceritane? Iya. Kok merus dilebono produktivitas? Terus kebutuhan. Sih, yang ditanyakan yang dikorupsi ini uang siapa dulu? Terus disasarno iki Kebutuhan. seperti Robin Hood. Lah Robin Hood iki nyolong duwe sapa? Lah koruptor iki nyolong duwe rakyat. Dewe Gak ada duit. Negara miskin dan. Saya berkembang. Turun cetok. Cetakan saya Pak, cetakan. Ayo Pak. Bener Pak, bener. Tapi saya ngerti kenapa kegelisahan Haunan semacam itu. Bukan hanya Haunan, kita semua tadi itu sebenarnya juga gelisah dengan hipotesis semacam itu. Bahwa jangan sampai tujuan itu menghalalkan cara. Kalau bisa itu niatnya ya baik, caranya baik, tujuannya lebih baik. Ini ideal yang kita harapkan. Namun di dalam hukum darurat Pak, agama pun berlaku hukum darurat. Kalau tujuannya supaya tidak meninggal dunia, kehausan ini harus tetap diberi asupan. Meskipun cairan itu sejatinya adalah secara zatnya maupun secara caranya itu haram. Kalau khamr itu zatnya memang haram. Kalau ada yang zatnya nggak haram tapi caranya haram juga haram. Nah ini caranya haram, zatnya juga haram, tetapi dalam rangka hukum darurat untuk agar survival maka itu diperbolehkan. Individu pun dalam sebuah kepentingan orang yang sangat banyak, orang sebangsa ini yang masih compang-camping. Jadi itu kata yang lebih tepat sebenarnya bukan korupsi Pak, ya itu istilah hukumnya korupsi. Sejatinya adalah mencoba ya berkreasi untuk melakukan putaran ekonomi dengan cara memindahkan peruntukannya. Peruntukan awalnya untuk infrastruktur lalu diambil untuk diperuntukkan yang lain, tapi tujuannya kan putaran ekonomi sejatinya. Nah, uangnya siapa yang digitukan? Uang negara entah dari pinjem entah dari mana. Yang jelas kenapa korupsi di Indonesia itu sulit diberantas, karena orang Indonesia tidak punya mindset atau belum terpola membedakan antara milik kolektif dengan milik individu. Nah, soal uang proyek tadi sebenarnya kan milik kolektif, itu milik orang sebangsa. Lalu peruntukannya harus untuk kolektif, untuk bangsa juga, bahwa saya yang
mengambil hanya lewat saja, tapi peruntukannya pada akhirnya untuk kolektif. Apa putaran ekonomi tadi? Saya bisa memahami kegelisahan Haunan, tapi jawaban saya atas kegelisahan Haunan ini sekaligus juga untuk menepiskan bahwa seluruh hipotesis yang ngawur tadi itu dan seluruh narasi maupun argumen yang juga kelewat ngawur itu sebenarnya hanyalah guyonan kita. Maklum, intelektual kalau guyonan kan bikin kepala pusing, Pak. Wong ra guyu ning malah kudu ngamplengi. Jadi pemelotot YouTube yang saya hormati, semua tadi adalah guyonan. Maka saya kembalikan guyonan ini kepada pembawa acara. Silakan Mas Haunan. Oke, guyonan ternyata guyonan. tapi ketika di Langsung tadi kaitkan dengan hukum darurat. wis masuk akal semua itu. Nah, masuk akal. Nah, jadi saya sarankan untuk pemerintah Produktivitas. hapus saja undang-undang tindak pidana korupsi. Terus tutup pengadilan tipikor juga. Nah, halalkan korupsi di negeri ini. Karena darurat. Oke, sekian dari kami Mazhab Semolowaru, Visi Mutak Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh.